Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat sore, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti jam ibadah. Dalam minggu-minggu ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi pengikut Tuhan. Ya, ada banyak tema-tema yang sangat inspiratif yang boleh menggugah kita untuk belajar bagaimana menghargai Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak sekedar menjadi Kristen atau dengan kata lain kita tidak hanya memiliki namanya roh agamawi. Tapi kita harus memiliki namanya spiritual life. Kehidupan rohani yang baik. Kalau tadi pagi saya berbicara tentang hidup yang tidak percuma. Kadang-kadang kita terjebak dengan materi, kekayaan, posisi, jabatan. Tapi kita mengabaikan Tuhan. Dan Tuhan katakan kamu itu adalah orang bodoh. Sore hari ini kita bicara tentang bagaimana kita menghargai hal-hal yang kecil. Yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Dan minggu depan Pak Agus akan mengupas lagi tentang bagaimana mengikut Tuhan. Mempertegas apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Saudaraku, mari kita akan fokus, akan membacakan ayat yang cukup panjang. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat
ratap, dan kertak gigi. Amin. Berbahagia membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar pola berpikir kita, pola bertindak kita dalam perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tema kita adalah jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Saya menghendaki bersama-sama kita bacakan ayat yang sama, tapi satu saja kita bacakan ayat 21 sama-sama. Ya, tolong ditanyakan ayatnya dulu. Matius 25 ayat 21 sama dengan ayat 23. Cukup ayat 21 saja karena isinya sama. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Di sini kita belajar. Kalau kita ingin dipercayakan hal-hal yang besar, kita harus siap bertanggung jawab untuk hal yang kecil. Tidak akan pernah kita dipercayakan hal yang besar kalau yang kecil yang diberikan kepada kita tidak kita lakukan. Ini sesuatu yang menarik yang dapat kita pelajari sore hari ini. Saudaraku yang saya kasih, tolong kembali kepada PPT. Saya akan gunakan waktu tidak terlalu panjang sebagaimana tadi pagi. Saya ingin bisa belajar untuk efisiensi waktu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah pilihan. Jadi ada opsi, ada pilihan. Yang mulai dari hal yang kecil. Kadang-kadang kita ingin hal-hal yang besar. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka diri kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang harus kita pilih. Karena ada opsi, ada pilihan. Memang kita akui bahwa tidak mudah menentukan pilihan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sebab untuk memilih yang terbaik kita harus banyak belajar. Hidup gak lepas dari belajar. Jangan kita berpikir belajar ketika kita studi, waktu kita kuliah. Minta maaf, sampai hari ini pun saya tetap studi setiap hari. Saya selalu membaca buku. Jadi harus banyak belajar, banyak berpikir, dan tentu sebagai orang-orang Kristen, dan terus berdoa. Artinya berdoa yang lebih banyak. Artinya kita harus banyak libatkan Tuhan. Belajar dari kehidupan, belajar dari orang lain, belajar berpikir dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang sedang kita alami, belajar dari kegagalan kita sambil kita berdoa melibatkan Tuhan. Saudara, jika kita dapat memilih hal yang baik, yang dimulai dari hal-hal yang kecil, maka pasti kita dapat memilih yang terbaik dalam hal yang besar. Sekali lagi. Jadi kalau kita memilih hal yang baik mulai dari yang kecil, maka yang besar pun tidak mengalami kesulitan. Jangan inginnya yang besar, tapi yang kecil kita abaikan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Misalnya saja, sejak kita bangun di pagi hari, kita dapat memilih. Ada opsi yang kita ambil ketika kita bangun tidur. Apa saudara lakukan bangun tidur? Apa saudara? Buka HP. Kalau ke belakang wajar ya. Saya selalu ke belakang dulu. Ya, buang air kecil. Terus menundukkan diri, berdiam diri. Kalau kita sudah sibuk dengan HP kita, dengan dunia luar, sayang. Banyak dalam waktu kita tidur, ini ada istilah bagian otak kita yang perlu diisi oleh firman
dan doa kita kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, jadi sejak kita bangun di pagi hari, kita dapat memilih bangun tidur, langsung membuka handphone, atau langsung berdoa, dan membaca Alkitab terlebih dahulu. Begitu saudara. Saudara, kehidupan selalu menawarkan banyak hal kepada kita. Ya, kita ditawarkan banyak hal. Sebagai contoh, memilih makanan yang sehat, yang kadang-kadang tidak enak. Atau makanan cepat saji yang enak, tapi belum tentu menyehatkan. Saudara, kita juga dapat memilih mau serius dengan Tuhan atau tidak serius dengan Tuhan dalam membangun kehidupan rohani kita. Semuanya itu memang tidak langsung berdampak hari ini. Tetapi di kemudian hari maka kita akan lihat hasilnya bagaimana. Hari ini, sore hari ini saya berikan contoh. Staf saya yang paling dekat dengan saya, Mas Aya dengan Mas Ardi. Saya bilang hari ini kamu dampingi kawal Jadi mereka bertiga ngawalin saya. Tepuk tangan untuk mereka. Mereka biasanya di belakang layar terus aku. Sekali perlu tampil. Bahkan tadi Mas Aya pun jadi singer. Suaranya bagus. Tapi dia nggak pede di depan. Nggak tahu kenapa. Atau ingin pede saya belikan wig satu mungkin. Ya saudaraku yang saya kasih. Jika dari hal-hal kecil kita dapat memutuskan memilih sesuatu yang berdampak baik di masa depan, di masa yang akan datang. Meskipun rasa-rasanya kurang enak, kurang menyenangkan, namun di kemudian hari tidak akan pernah mendatangkan penyesalan. Jadi ketika kita memilih, bisa jadi itu kurang enak, tidak menyenangkan, tetapi kita tidak pernah menyesal. Banyak orang memilih rasanya itu baik dalam pikirannya. Ya, berguna dalam pikirannya. Namun kemudian hari apa yang dia pilih, dia sesali. Kenapa kok aku tidak mau menerima nasihat? Saudaraku, maka pentingnya sebuah komunitas. Jangan pernah kita ingin hidup sendiri. Kita butuh teman yang bisa memberikan input. Memberikan masukan, nasihat kepada kita. Sehingga ketika kita memilih, kita tidak akan pernah menyesal. Saudara, kembali kepada tema. Jangan meremehkan perkara-perkara kecil. Seringkali kita memandang remeh sesuatu yang kecil. Saya mendapat kisah inspiratif yang luar biasa. Seorang pengusaha, dia punya perahu cukup bagus. Lalu dia minta ke seorang tukang cat, tolong dicat yang bagus perahu ini. Sang tukang cat mengecat perahu itu. Ya, sampai selesai dibayarin. Lalu suatu hari pengusaha ini memanggil tukang cat. Lalu memberikan cek yang sangat mengejutkan. Lalu sang tukang catnya tanya, Bapak, yang lalu kan Bapak sudah membayar kepada saya. Kenapa sekarang Bapak berikan saya cek yang tidak pantas saya terima? Karena sekian juta diberikan. Waktu ngecat hanya berapa ratus ribu. Diberikan cek dengan nilai yang mahal. Lalu apa? Pengusaha ini berkata, ini sebagai ucapan syukur saya kepada kamu, tentu kepada Tuhan. Saya lupa, perhatikan cerita ini. Saya lupa memberikan pesan kepada kamu kalau ada lubang kecil di perahu ini yang bisa membahayakan kalau dipakai. Saya begitu panik ketika mendengarkan anak-anak saya, menantu saya menggunakan perahu ini ke pulau kecil. Saya begitu panik dan begitu takut.
Tapi saya begitu bergembira ketika anak-anak menantu cucu saya kembali dengan selamat. Tiba-tiba saya periksa bekas lobang bocor itu. Rupanya kamu yang menambal. Ini cek karena engkau sudah memberikan keselamatan kepadaku. Saudaraku, dengarkan. Tidak ada perintah, tidak ada komando untuk menambal lobang yang ada di perahu itu. Tugas dia dibayar untuk ngecek perahu, ngecat perahu. So. Tapi tukang ini melihat kok ada lobang bisa membayar, dia tambal lobang itu. So. Karena memang dia tukang perahu, buat perahu. Dia tambal, dia cat. Jujur, kadang-kadang kita ini suka diperintahkan. Kalau toh diperintahkan pun susahnya minta ampun untuk melakukannya. Kita merasa kalau ini tidak menguntungkan saya, tidak menjanjikan masa depan saya, untuk apa saya kerjakan. Belajar, ini bukan bohong-bohongan, ini kisah nyata yang sudah dibukukan. Tanpa diperintahkan untuk menambal lobang di kapal itu, dia tambal. Berkat itu tidak jauh dari kita. Ketika kita memperhatikan yang kecil, Tuhan tahu menggerakkan orang-orang untuk memberkati kita. Saudaraku yang saya kasih, meremehkan hal kecil itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Jujur, menjadi habit yang umum, yang bersifat general, yang dilakukan oleh banyak orang. Itu pada umumnya orang menjadikan kebiasaan meremehkan yang kecil. Jujur aja, maka Alkitab katakan, ya, yang kecil jauh sana bisa dilihat balok depan mata. Karena itu jangan menghakimi orang. Itulah kita. Kita menganggap bahwa sesuatu yang kecil itu akan berdampak kecil pula. Itu anggapan yang keliru. Seringkali kita beropini, berasumsi sesuatu yang kecil akan berdampak kecil pula. Saudara, sebagai konklusi dalam pendahuluan ini, jangan remehkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Hargai dan perlakukan. Kalau ada orang, mereka yang sama seperti kita memperlakukan, entah itu barang atau orang yang teristimewa di dalam hidup kita. Jangan meremehkan. Ada 3 hal yang dapat kita pikirkan sebagai implementasi dari tema ini. Yang pertama, hidup ini adalah karunia Tuhan. Matius 25 seringkali saya bahas, boleh katakan setiap tahun saya membahasnya. Tetapi pembahasan kali ini agak beda. Yang pertama, kapan kita bisa menghargai hal yang kecil? Kalau kita sadar bahwa pemberian yang kita terima walaupun itu kecil, itu karunia, itu anugerah. Nah, kalau kita amati dalam ayat 14-15, ada pemberian talenta yang bisa disebut juga karunia. Orang dunia umum disebut bakat. Dan penerima talenta itu siapa? Kalau kita lihat ayat 14, hamba-hambanya. Majikan mau pergi keluar kota. Lalu dikumpulkan 3 hamba-hamba. Siapa hamba? Kalau kita melihat teks dalam bahasa Yunani, hamba itu dari kata doulos. Doulos artinya seorang yang tidak punya hak atas dirinya. Karena haknya diambil oleh majikannya. Yang disebut dengan budak belian. Enggak ada harganya lagi dirinya. Dia tidak berhak atas dirinya. Dirinya dibawa kendali majikannya. Tapi menarik, budak ini dipercayakan. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada 1 talenta. Kita lihat sisi hamba dulu. Dalam ayat 15 dikatakan pemberian ini didasari apa? Menurut kesanggupannya.
Menarik dari teks Yunani. Jadi majikannya tahu kapasitas yang dipercayakannya. Walaupun dia budak, tapi dia punya potensi. Ada yang potensinya 5, ada potensinya 2, ada yang 1. Yang menarik diberikan menurut kesanggupannya. Dalam teks Yunani artinya kekuatan, kemampuan yang dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi yang 1 nggak mungkin diberikan 5, dia nggak mampu. Ya potensinya cuma 1. Kalau sampai dapat 5, yang potensinya dia 5. Tapi yang jelas, poin pertama kita lihat. Entah itu hamba yang pertama, kedua, ketiga. Mereka adalah semuanya budak. Kalau sampai ada yang diberikan 1 saja, harusnya bersyukur. 2, yang 2 harus bersyukur juga. Yang lebih 5, enggak perlu juga merasa sombong. Karena masing-masing diberikan kepercayaan. Apa yang berasal dari Tuhan itu pastilah baik dan istimewa. Hidup ini berpotensi untuk kita isi dan kita jalani bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalamnya Tuhan hadir memancarkan sifat-sifatnya melalui kita. Ketidaksungguhan dalam hidup tak menghormati kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib bagi kita. Jadi ketidaksungguhan dalam hidup ini itu merujuk kepada tidak adanya penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau kita menelusuri Alkitab, setiap kita diberikan potensi. Barusan karena besok ada pertemuan alumni. Saya tahu Pak Adril sibuk di kantor, Aksa juga ada kesibukan. Dari tim pemusik pemuji yang akan melayani besok. Pak, ada drummer dari gereja Bapak, saya bingung gak ada. Tiba-tiba saya nunduk sebentar, saya ingat Kak Intan. Tan, bisa drum gak? Bisa. Jadi besok Intan ditembak ngedrum. Enggak salah Intan karena kita sama-sama Intan di UKRIM, saya di STI. Kami satu yayasan Iman Indonesia ya Intan. Bisa ketemu dengan kakak-kakak nanti di sini. Kita bertemu yang dari Demak, dari Kudus, dari Temanggung, dari Ungaran, dari Salatiga, dari Jepara, dari Kudus. Kita kumpul di sini. Tapi jangan pernah memaksa saya suruh main drum. Pegang sticknya bisa. Nggak bisa mainkan. Nah saudaraku, jadi masing-masing punya kapasitas. Jadi saya katakan ketidaksungguhan dalam hidup itu memberikan pengertian kita tidak menghormati kebaikan Tuhan yang ajaib yang sudah memberikan kepercayaan pada saudara. Alkitab katakan paling tidak setiap kita memiliki satu karunia. Setiap kita pasti punya kemampuan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana respon saudara dengan potensi kemampuan yang Tuhan berikan itu? Itu anugerah, enggak usah cemburu. Orang lain diberikan banyak, enggak usah. Ingat waktu kita terbatas. Jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup ya. Orang lain jangan terjebak oleh dogma bahkan ajaran-ajaran yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Mari apa potensi yang kita gunakan, kita lakukanlah potensi itu. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang lain, kita tidak bisa buat apa-apa. Saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar. Hidup ini anugerah pemberian. Kalau sampai kita diberikan kepercayaan, dengarkan, itu adalah privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan. Karena saudara dan saya istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara istimewa. Yang kedua yang kita pelajari, terima beda
dituntut sama. Yang pertama tadi, sadar siapa kita. Kita ini budak. Sebenarnya budak nggak layak dipercaya. Kalau kita kontekskan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun kalau mau jujur nggak tertarik dengan kita. Siapa kita? Kelayakan kita adalah dihukum mati. Akibat dosa kita. Tapi Tuhan mau terima kita. Mengapa jangan pernah kita sombong kalau kita dipercaya Tuhan sampai dipakai Tuhan. Enggak usahlah kita cari kesombongan, cari pengakuan, cari penghormatan. Karena itu anugerah. Tapi yang kedua ini menarik. Terima beda, dituntut sama. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Perhatikan di sini. 1 talenta itu berapa? Kalau kita lihat kamus, 1 talenta seharga kurang lebih 6.000 dinar. Nah hitung saja ya. Kita tidak usah hitung yang 5 talenta. Tidak usah hitung yang 2 talenta. 1 talenta. Tukang di gereja taruhlah 150.000. Karena untuk gereja didiskon ya. Ya. Karena saya tahu mengerjakan di depan beliau dihitung 150.000. Kalau dihitung, kita ambil hitungan kasar ya. Kalau dihitung upah sehari. Perhatikan, dinar itu, 1 dinar itu upah sehari. Nah upah sehari untuk tukang, itu kira-kira 150.000. Kalau di total dikali 6.000 dinar. Berapa duit? Tanpa libur ya, 900 miliar. Saudara bayangkan, yang 1 dinar mendapat kurang lebih 900. Sorry, saya hitung 900 juta, bukan miliar. 900 juta. Nah kalau dia kerjakan itu mendapat 1 lagi jadi 2. Jadi artinya dia mendapat 1,8 miliar. 1 miliar 800 juta, maaf ini saya enggak pintar matematika ini. 1 miliar 800 juta. Jadi 1 talenta itu bukan kecil. Bukan kecil. Jadi 1 dinar kira-kira upah buruh dalam 1 hari. Jadi talenta adalah sebenarnya ukuran berat. 1 talenta diperkirakan, ya ada yang bilang 3.000 dinar. Ada bilang 6.000 dinar. Saya lebih senang 6.000 dinar. Karena berapa kamus kuat. 1 dinar waktu upah sehari. Jadi di sini banyak sekali. Jadi 1 talenta itu bukan murahan. Sang Tuhan ini menyerahkan talenta-talenta itu karena Sang Tuhan berkeinginan agar hamba-hamba yang dia percayakan ini mengupayakan apa yang sudah diterima. Untuk apa? Untuk dikaryakan. Kamu saya percayakan. Kerjakan apa yang saya percayakan dan dapat dilipat gandakan. Satu saat pasti saya akan datang kembali untuk mengadakan perhitungan dan menuntut pertanggungjawaban atas talenta-talenta yang sudah saya percayakan kepada kamu. Saudaraku, kalau kita kaitkan dengan konteks pembacaan kita, kalau kita belajar Alkitab, lihat konteks perikop di atasnya keterat dengan kedatangan Tuhan. Tuhan datang nanti sebagai hakim. Kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan adili kita. Pengadilan Tuhan itu bukan pengadilan neraka atau sorga bagi orang percaya. Ada 5 pengadilan, saya tidak ungkapkan semuanya. Salah satu pengadilan, orang percaya pun ketika diangkat bertemu Tuhan pun akan diadili. Tapi pengadilan orang-orang Kristen itu bukan pengadilan keterat dengan selamat atau tidak. Pengadilan keterat dengan mahkota atau upah atau pahala waktu kita hidup. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, semua orang percaya itu akan diadili menurut perbuatan. Perbuatan iman waktu dia hidup.
baik atau jahat. Kata baik dari kata Yunani agathos, berguna. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 15. Terutama ayat 15 dijelaskan bahan yang digunakan itu akan dibakar. Kalau sampai terbakar tidak kehilangan keselamatan. Tetapi semua yang dia kerjakan sia-sia karena motif dan motivasinya salah. Bisa jadi kita diberikan talenta, motivasi kita tidak sungguh-sungguh untuk memperkenankan hati Tuhan. Tadi pagi nyanyian yang bagus, ku tak mau hidup percuma. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Bisa jadi potensi yang kita punya, kita gunakan untuk menonjolkan diri kita. Talenta yang diberikan kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan kita, bukan untuk Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan, kesibukan kita di dunia ini sepertinya kita sibuk untuk Tuhan. Tapi maaf, kita tidak dapat apa-apa. Next time akan saya kupas lebih detail ini. Saudaraku, karena itu kita pun tidak boleh, kalau kita sadar ada diberikan 5, berikan 2, berikan 1, kita tidak perlu iri hati. Ya, karena kita pun sudah diberikan kelimpahan hidup. Biar kita belajar hari ini. Saudaraku yang saya kasih, ya, biar kita belajar menjadi pribadi yang dipercaya. Enggak perlu kita cemburu dengan orang lain. Apa yang kita punya, kita kerjakan dengan tanggung jawab. Ya, saudaraku yang saya kasih, terimanya beda, tapi kita dituntut sama. Ya, yaitu tanggung jawab. Biar kita belajar jadi pribadi yang bertanggung jawab. Talenta, potensi kita itu tidak selalu dimaknai hanya di mimbar. Saudara boleh menjalankan mandat budaya, kemampuan saudara dalam berpolitik. Jadilah politik yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, boleh. Potensi itu digunakan dalam organisasi masyarakat. Bisa mewarnai masyarakat. Tidak selalu jadi pendeta mungkin. Tapi kalau punya potensi untuk melayani di mimbar, kenapa tidak? Saya tantang hari ini, kalau saudara punya potensi musik, suara bagus, sekarang langsung datangi. Minta tolong Ibu Ika berdiri, Ibu Ika. Oh, Ibu Ika di belakang ya. Ibu Ika bisa maju ke depan dulu, Ibu Ika. Nanti daftarkan ke Ibu Ika daripada pengumuman capek-capek yang ingin melayani di mimbar. Silakan. Minta maaf ya, ini bukan foto model ya. Maaf Pak Adril. Ibu Ika balik ke belakang. Boleh minta izin Ibu Ika buka masker sebentar aja, 1 detik. Buka 1 detik, lihat sana, langsung pakai lagi. Ya terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Ika, nanti hampiri beliau. Ya, saya mau ambil bagian, terima kasih Ibu Ika. Ini suaminya ya. Jadi kalau saudara berminat segera datang. Bu, saya mau terlibat. Yang terakhir, hargai setiap kesempatan. Kalau kita bicara kesempatan, dalam bahasa Yunani itu menarik. Ada 3 kata Yunani tentang waktu. Aion, itu waktu kekal, waktunya Tuhan. Ada namanya kronos. Dari kata kronos itu muncullah kata kronologi. Hari ini ada maghrib, sebentar isya, terus tengah malam, lalu ada subuh, ada pagi, ada siang. Waktu yang berputar, terus berputar, itu namanya kronos. Dari kata kronos muncullah kata kronologi. Waktu kronos, waktu yang ada titik temu, sehingga kita bisa berkata masih ada waktu. Tapi kalau kita bicara tentang kesempatan, momentum, dalam bahasa Yunani kairos, ada pangkal, ada ujung. Kalau bicara kairos, terus berjalan. Terus berjalan, tidak pernah kembali, terus berjalan. Saya yang boleh saya bergaya remaja. Halo guys, tapi lucu kan? Wis tua ngono pakai guys segala macam. Maaf saya coba, anak saya marah-marah kasih komentar di TikTok. Papi jangan main TikTok-TikTok kan.
Sabar, saya ingin memberitakan firman. Memang lucu, hey guys, jadi ketawa sendiri loh. Ya, saudaraku, saya tidak akan kembali ke remaja walaupun gaya saya remaja. Ya, sudah sweet dak lebih. So. Ya, sweet dak lebih 4, 64. Jadi terus kairos, mengapa ada nyanyian Bapak Dr. Terawan yang mempopulerkan hidup ini adalah kesempatan. Dan tidak bisa diulang. Mengapa dalam istilah China ada cerita dongeng China. Dewa waktu digambarkan, di depannya itu rambutnya panjang, di belakang gundul. Jadi kalau saudara dewa waktu lewat, dia terus siap. Ketika papasan langsung jambak rambut depan. Terlambat pegang gundulnya lolos. Itulah kesempatan. Saudara yang saya kasih, hidup ini hanya sekali. Dengarkan, hanya sekali berakibat kekal. Mahkota atau kehilangan mahkota. Kesalahan mengisi hidup bisa jadi tidak mungkin lagi diperbaiki. Enggak ada ralat, enggak ada. Kalau sudah dead, mati, selesai. Tidak ada istilah namanya purgatori, api penyucian tidak ada lagi ada. Didoakan semoga arwah beliau diterima, enggak ada. Mumpung masih hidup, doakan supaya berubah, bertobat. Lalu mengisi hidupnya. Jadi kita harus menjalani, mengisi, dan menuai akibat-akibatnya sendiri. Nah, mumpung ada kesempatan, sehingga ada efek yang positif, yang punya nilai kekal. Inilah yang ingin Tuhan tanamkan dalam diri kita melalui perumpamaan talenta. Karena setiap orang kelak berkewajiban mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Hanya satu kali kita bisa memiliki hidup ini. Kesempatan yang sudah lalu tidak akan pernah kembali. Hanya kita yang memiliki hidup kita. Kita tidak bisa merasakan atau menjalani hidup orang lain. Demikian juga orang lain tidak dapat merasakan dan menjalani hidup kita. Jadi saudaraku, hidup kita bukan saja berharga, tapi juga unik. Keunikan saudara dan saya ialah bahwa saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk moral yang diberi kemungkinan untuk memilih hidup bermakna atau hidup yang sia-sia. Sifat sedemikian mulia itulah yang membuat setiap orang berkewajiban mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa setiap orang mendapat jumlah talenta berbeda-beda. Tuhan dalam perumpamaan ini memberikan kepada masing-masing hambanya kesempatan untuk mengembangkan talenta-talenta tersebut. Lalu mereka harus melaporkan apa yang mereka perbuat. Ternyata tidak semua yang menerima kesempatan yang berharga itu sungguh-sungguh menghargai pemberian talenta tersebut. Bukan maksud perumpamaan ini bahwa yang mendapat lebih banyak talenta akan cenderung lebih bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Tidak demikian. Talenta di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa orang atau setiap orang harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Entah itu 1 talenta, itu 2, entah itu 5, kelak Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban setiap orang. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa keselamatan adalah hasil perjuangan moral atau spiritual kita. Tidak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena amal sedekah kita, bukan. Kita diselamatkan karena anugerah. Namun anugerah memberikan tanggung jawab. Jadi iman harus diamalkan dalam perbuatan. Jadi setiap talenta kita tunjukkan. Dan itulah seragu perbuatan iman kita. Kalau saudara beriman,
tunjukkan, amalkan iman saudara dalam perbuatan melalui setiap talenta yang Tuhan berikan. Saudara, jadi perumpamaan ini tidak mengajarkan bahwa kita masuk kerajaan sorga dengan usaha moral spiritual. Ayo gunakan talenta supaya masuk sorga nanti. Oh enggak. Jadi ada hal yang sejajar yang perikop ini ajarkan dengan perikop sebelumnya. Kalau kita lihat dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada 5 gadis yang bijaksana. Yang kedua ada 5 gadis yang bodoh. Masing-masing mereka membawa pelita. Yang bijaksana pelitanya menyala tapi ada minyak cadangan. Yang bodoh nggak ada cadangan. Dia berpikir nanti saja. Ketika mempelai datang, pelitanya padam, bingung cari minyak. Tapi yang bijaksana. Sehingga Tuhan tutup dengan closing. Berjaga-jagalah. Karena sang mempelai datang. Kita tidak tahu kapan. Ini memberikan pemahaman. Dalam kesiapan kita menunggu Tuhan datang kembali. Mari kita siapkan. Ya, tunjukkan setiap kesempatan. Dalam perbuatan kita mengisi setiap kesempatan. Saudaraku, jadi kalau kita melihat Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di sini menekankan kepada kita soal kesiagaan. Kesiapan kita. Keseriusan kita. Kesungguhan kita dalam menunggu kedatangan Tuhan. Saya yakin kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan datang. Hari ini saudara akan ambil keputusan untuk serius. Mempergunakan setiap kepercayaan Tuhan berikan. Enggak nanti. Dan itu keputusan yang pernah saya ambil. Walaupun berat. Saya enggak punya potensi di musik. Tapi hati saya begitu kuat ingin menghamba. Melayani Tuhan. Saya datangi Bapak Pendeta, Om, saya mau lepaskan pekerjaan. Sudah dipikirkan. Sudah Om, coba dulu ya di gereja. Saya jalani ngepel gereja, hidup dengan sederhana, biasa makan di restoran. 3 bulan. Setelah dilihat ketekunan dalam doa pagi jam 4 sudah doa. Besok kunjungan dalam 3 bulan itu saya dikirim ke Lawang untuk sekolah Alkitab. Saudaraku. Karena kesadaran. Saya punya teman Edi Tandi Randa 2. Dia sekolah kedokteran. Dan dia tidak tahan. Dia tinggalkan. Sekarang dia sudah doktor dalam bidang teologi. Dia menjadi gembala di Manokwari. Itu teman satu kelas dengan saya. Panggilan yang begitu kuat. Ya. Saudaraku, mari kita belajar hari ini. Injil diberikan Tuhan kepada tiap-tiap kita dengan cuma-cuma. Namun anugerah Tuhan itu harus membangkitkan kesungguhan dalam diri kita. Dengarkan, sehingga kita tidak bermain-main dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu baik, hargailah kebaikan Tuhan. Hargailah privilege, hak istimewa yang spesial Tuhan berikan pada saudara dan saya. Kerjakanlah dengan giat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini. Sekecil apapun karunia yang kita terima dari Tuhan, harus digunakan secara maksimal mungkin. Atau kita akan kehilangan apa yang sudah kita miliki. Dengarkan teman-teman mahasiswa, kalau saudara punya potensi mendapat nilai A atau 100. Tapi dalam faktanya potensi Anda adalah 100. Tapi karena Anda tidak bertanggung jawab, tidak menghargai kesempatan untuk belajar. Karena tidak ada orang tua yang mengawasi. Anda menghabiskan waktu Anda dengan santai-santai. Sehingga Anda mendapat nilai. Nasakom, nasib 1 koma. Karena model belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Iya.
Anda punya potensi dapat nilai A, tapi Anda tidak kerjakan dengan baik dapat C. Saya berani berkata, sebagaimana almarhum Bapak Pendeta Dr. Kris Manatingka, you punya potensi A, tapi kenyataan Anda dapat C, itu dosa. Tapi kalau you cuma potensi Anda C, Anda berjuang C, itu tidak dosa. Memang kemampuanmu cuma di C. Mari kita belajar, saudaraku ya. Ada orang tua yang ngawasi atau tidak. Dengan susahnya makan selera Jawa Tengah yang manis seperti kolak. Sabar teman-teman dari Sumatera. Tinggal cari lombok, tanam lombok di kos, pakai pot. Supaya enggak manis. Itu yang saya lakukan. Saya biasa asin. Datang ke Semarang manis. Minta ampun supaya hari ini hobinya lombok. Jalani hidup ini. Saudaraku. Sekecil apapun karunia yang kita terima dari Tuhan. Mari kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, atau kita akan kehilangan yang sudah kita miliki. Jangan pernah menolak Tuhan karena hukuman akan menanti kita. Sebagaimana terima 1 talenta. Tidak seorang pun yang tidak dikaruniai kemampuan. Jadi Anda dan saya pasti diberikan kemampuan dan kesempatan. Setiap orang dipercayakan potensi yang berbeda. Tetapi dituntut sama. Walaupun potensi berbeda tapi dituntut sama. Yaitu bertanggung jawab. Dan berjerih lelah untuk melipat gandakan, multiplikasi. Gunakan kesempatan dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.